Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa berselawat Bapak Ibu? Bisa ya? Hadis Nabi mengatakan man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepadaku cukup 10 kali di pagi hari, 10 kali saja di sore hari, orang itu dijamin telah mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi ada syafaatnya. Tapi ingat Bapak Ibu teman, yang memberi syafaat itu bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain juga, bacaan kita, doa kita juga memberikan syafaat kepada kita. Cuma syafaat yang paling tinggi itu kita dapatkan hanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi may yasfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang memberikan kejelekan dia mendapatkan kejelekan. Tapi siapa yang memberikan kebaikan yang kita buat itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Zikirnya, sedekahnya memberikan syafaat kepada kita. Nah, tapi syafaat yang paling tinggi satu-satunya di akhirat besok hanyalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi pertolongan yang tertinggi itu hanya dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi macam-macam lah orang mengucapkan selawat. Kalau saya dulu exact caranya salatullah Bapak Gede Kasim. Nah, gelar-gelar Rasulullah yang 5 itu
berjumpa dengan saya, tidak pernah melihat saya, jauh dari saya, tapi dia beriman kepada saya, kata Rasulullah. Siapa dia? Orang yang jauh dari beliau, tetapi tetap mencintai beliau. Kita di Indonesia ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul cinta Rasul, Bapak Ibu? Betul cinta kepada Rasulullah? Alhamdulillah. Nah, jadi itulah salah satu wujud kecintaan. Pernah ada satu kali seorang ulama aliran Zahiri di Arab Saudi, Wahabi, antara lain, dia bertanya dari Indonesia. Nah, sekali Ilaih, saya bertanya kepadamu, apa manfaatnya memperingati Isra dan Mi'raj? Apa manfaatnya memperingati Maulid Nabi? Jadi ada seorang menjawab, apa katanya? Kami memperingati Isra Mi'raj Maulid Nabi itu adalah wujud kecintaan kami kepada Rasulullah. Karena kami tidak bisa ziarah ke kuburannya, kami tidak bisa tawaf karena jauh kami di Indonesia. Itu adalah karena kecintaan kami. Menangis orang-orang itu kata, katanya Indonesia begitu cintanya pada Rasulullah, diperingati ulang tahunnya, diperingati Isra Mi'rajnya, selalu selawat kepadanya, tidak pernah melihatnya, tidak bisa pergi ke kuburannya karena begitu jauh. Kalian selalu berselawat dan memperingati Isra Mi'raj, pada hakikatnya itu adalah dakwah mendekatkan diri kepada Rasulullah. Jadi bukan peringatan itu yang penting, tapi intinya, inti dari peringatan apa? Cinta kepada Rasulullah. Malah nangis yang nanya, Indonesia, kori-korinya kan internasional, kecintaan kepada Rasulullah luar biasa. Yang paling banyak umroh, yang paling banyak yang haji ke Mekah itu adalah umat Islam Indonesia. Yang paling banyak jumlah orangnya 230 juta umat Islam di Indonesia. Kalau Pakistan 200 juta. Nomor 2 terbesar India 100 juta, Cina 90 juta. Yang terbesar adalah di Indonesia. Makanya Ahok itu tidak boleh menjadi apa? Menjadi gubernur di ibu kotanya Indonesia, ibu kota negara yang umat Islamnya terbesar di Indonesia. Maka diterjemahkan Ahok-nya itu Allah, H itu haramkan, O itu orang, K kafir. Allah haramkan orang kafir. Betul tidak? Iya, betul. Allah haramkan orang kafir, berarti untuk menjadi pemimpin. Nah, terakhir kita baca surat Yasin yang terakhir. Berapa ayat surat Yasin? 83. Tadi surat Yasin juga ya. Tapi ayat pertama. Ini ayat terakhir. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mau saya sedihkan kepada nyangkut sedikit. Bagaimana rasanya? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Cuma saya ini panjangkan sedikit. Saya ini itu karena ada tanwin disambung oleh waw namanya di dalam ma'ad qulna kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Makasih Imam ya. Nah, artinya maka itu dalam bahasa Arab banyak fungsinya. Ada lil istinad untuk mengenakkan bacaan, ada fa jawab karena ada istifham sebelumnya, ada pokoknya awalnya alladzi, bukankah Allah khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi. Jadi dari pertanyaan dari huruf istifham itu itu apakah, maka jawab maka. Nah, itu namanya fa jawab. Ya. Nah, jadi ada fa istinad, ada fa jawab. Nah, jadi
tangan ya. Ada dua aliran. Kalau aliran Daud Zahiri namanya itu bagi dia Allah itu punya tangan. Cuma tangannya berbeda dengan tangan kita. Itu aliran Daud Zahiri. Cuma ada apa juga? Ada kesulitan ini kalau yang Daud Zahiri. Kita selama ini kan mengenal 4 mazhab, tapi ada mazhab yang kelima namanya mazhab Az-Zahiri. Itu dipakai sebagian di Madura. Saya mau kesana kemarin ke Madura, ada orang yang istrinya 10. Nah itu kata masyarakat di situ dia pakai mazhab Daud Az-Zahiri. Kenapa? Dalam ayat itu dikatakan fankihu ma tawalakum minan nisa masna 2. Jadi kalau Allah menyuruh nikah 2 ya harus 2 istrinya. Karena zahir ayat seperti itu. Itu namanya Daud Zahiri. Jadi kalau yang istrinya 1 itu menentang Al-Quran. Katanya, Al-Quran kata 2 bukan 1, bukan 2. Nikah Daud Zahiri mengatakan begitu. Nikah wanita itu 2 masna wa sulasa dan 3 wa 2 tambah 4. 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9. Makanya 9 istrinya. Yang satu lagi dia 10. Yang satu lagi itu siapa sebagai budak. Kan budak boleh dijadikan istri tanpa akad nikah lagi. Nah, ini kesulitannya kalau Daud Zahiri itu. Kalau tangan diartikan tangan 2 yang dengan 2 langsung. Ya lupa ujung ayat tadi. Ya, nikahi 2, 3 dan 4. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, istrinya juga cukup 1. Kalau kamu miskin, istrinya cukup 1. Jadi kalau ada orang istrinya 1 katanya miskin. Apa yang begitu? Akan berdoa jadi begitu. Jadi kalau katanya kau azwaj istri kamu berapa? Wahidah apa? Hanya 1. Katanya antum bakil, antum miskin katanya. Nah, itu gurau-gurauan supir waktu naik haji itu gitu katanya. Nah, baiklah teman-teman. Tapi memang mazhab Az-Zahiri ini memang ada dan sebagian dipakai orang ada di Mekah dan sebagian ada juga menjadi paham di Indonesia. Jadi biadi dengan tangan Allah. Nah, kalau pendapat dari Imam Asy'ari itu tangan itu artinya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Walaupun artinya tangan di situ, tapi karena Allah itu tidak menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang menyerupai Allah di langit dan di bumi. Jadi arti tangan di situ tidak diartikan tangan sebagaimana kita pahami, itunya kekuasaan Allah. Demikian teman-teman, kita sambung di minggu yang akan datang. Dilanjutkan